Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Untuk informasi, Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri forex ini dan sudah mempunyai regulasi FCA dari Inggris dan ASIC dari Australia. Jadi, teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat melakukan trading di platform ini ya. Dan buat teman-teman yang mau mencoba trading di broker ini baik di akun demo maupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian informasi selanjutnya, kita juga sudah membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten belajar strategi trading yang akan dipublish setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Tujuan dan harapan dari segmen ini adalah agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit di bisnis ini. Dan di channel ini kita juga sama-sama bisa belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, mari kita langsung lihat di chart aja ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 31 Januari yang lalu. Jadi di video itu saya bilang kalau kondisi pergerakan harga di GBP USD ya, di waktu saya buat videonya di tanggal 31 Januari ini di line ini kecenderungan arahnya mulai naik ya teman-teman. Bisa kita lihat di time frame H4 ya, itu struktur marketnya sudah mulai naik ya di sini ya. Di time frame daily juga struktur marketnya juga sudah mulai naik. Maka dari itu opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik ya, saya bilang di GU. Walaupun secara keseluruhan gelombangnya masih turun ya, gelombang besarnya di time frame weekly ya teman-teman. Jadi opsi sell juga bisa menjadi pilihan yang menarik di supply areanya. Dan ternyata mapping kita masih bekerja dengan sangat baik ya. Harga sempat gap turun memasuki demand area dan harga benar-benar memantul di demand area yang sudah saya gambar ya teman-teman. Ini mantulnya lumayan jauh, 292 pips. Semoga teman-teman yang nonton videonya dan entry buy di demand area berakhir dengan profit ya. Dan untuk di supply areanya, harga belum sempat mencapai supply areanya ya. Harga udah keburu memantul ternyata di dekat resisten ini dia sudah memantul turun 178 pips ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan mapping dan analisis di GBP USD untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya teman-teman untuk mapping dan nanti kita juga akan analisis bareng-bareng. Nah, oke teman-teman, setelah saya coba gambar untuk demand dan supply areanya ternyata nggak ada perubahan ya. Jadi belum ada perubahan karena belum ada supply atau demand area yang di break ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai analisis teknikalnya, mungkin saya akan sedikit membahas dulu analisa fundamental ya untuk pair GBP USD. Jadi nanti malam teman-teman bisa lihat ya di sini ya, nanti malam ada news non-farm payroll US ya, non-farm employment change ya di Forex Factory ya teman-teman. Untuk previous data bulan lalu itu hasilnya 256.000 orang dan ini diprediksi di bulan ini hanya 169.000 orang ya. Ini nanti kalau hasil actualnya nanti malam ya jam setengah 9 malam tuh nilainya di bawah forecast dan previous, maka ini kemungkinan US dollar akan melemah ya teman-teman karena data ketenaga kerjaannya menurun ya. Jadi efeknya US dollar melemah dan GBP USD tentunya bisa bergerak naik ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan nanti malam. Tapi ini saya prediksi nanti malam hasilnya kemungkinan besar ini akan melemah ya. Dan saya udah buat konten shortnya mengapa nanti malam saya prediksi melemah. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube channel kita di bagian short video ya, prediksi NFP 7 Februari tahun 2025 ya. Teman-teman bisa nonton itu. Nah, jadi kembali lagi ke charts ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame H4 harga sempat break high lagi ya, ini high yang ini di break high tapi habis itu harga koreksi turun dan sementara ini membentuk level support di sini harga bergerak naik ya. Kalau kita melihat secara ini arahnya sebetulnya masih naik ya,
kemungkinan harga masih bisa naik lagi sampai supply area ini, dan nanti di supply area ini ada hambatan ya. Ada hambatan kalau harga ingin bergerak naik lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman mungkin yang masih mau mencari opsi sell, pilihannya bisa mencari sell di area supply yang paling dekat ini ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin mau entry buy, itu pilihannya paling dekat memang di demand area ini ya. Cuman kalau misalnya buy sekarang, tentunya stop loss-nya jauh ya, di bawah level ini 200 pips lebih ya SL-nya. Jadi SL-nya paling nggak di bawah demand area ini. Cuman kalau kita lihat di time frame H1, di sini ada support si 1.2359. Nah, mungkin ini bisa teman-teman manfaatkan untuk jadi stop loss ya ini, tapi juga masih lumayan jauh, 74 pips ya. Kalau pakai lot 0,01 ya sekitar $7 ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari indikator EMA 100 ya dan EMA 200 ya, teman-teman ya, dari time frame daily ini arahnya sudah mulai cross down dan arahnya turun. Maka dari itu saya bilang kalau misalnya nanti hasil NFP buruk dan harga GBP/USD bergerak naik sampai supply area, ini masih bisa menjadi opsi sell di sini yang paling oke menurut saya, karena di sini selain ada supply area, ada juga trend line dan ada juga indikator EMA 100 dari time frame daily. Nah, ini biasanya akan menjadi hambatan yang kuat untuk harga bergerak naik lebih lanjut ke supply area selanjutnya ya. Jadi kemungkinan besar harga bisa memantul di area supply ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame H4, ini juga EMA 100 dan 200-nya belum cross up dan harga masih di tengah-tengah EMA-nya. Ini juga arah trennya belum jelas sebetulnya. Tapi kalau yang dari turun dan sekarang jadi flat seperti ini, mungkin ini bisa menjadi sinyal pembalikan arah ya, teman-teman. Kalau misalnya harga nanti naik, ini bisa cross up ya EMA-nya. Ketika ini naik, mungkin mental di supply area dan turun. Nah, ini bisa menjadi opsi buy juga nanti di EMA 100 atau EMA 200-nya ketika harga sudah naik dan kemudian dia koreksi turun dulu ke EMA-nya. Itu juga bisa menjadi peluang buy ya. Kalau di time frame H1 ini sudah mulai cross up ya, teman-teman. EMA-nya mulai dari sini, EMA 100 dan 200, dan arahnya mulai naik, tapi sementara lagi konsolidasi. Ini juga lagi flat. Mungkin pelaku pasar masih bingung dan mungkin masih menunggu hasil news NFP nanti malam ya. Jadi sementara mungkin masih akan sideways di kisaran ini aja ya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk strategi hari ini mendingan wait and see dulu ya di sesi Asia, nanti lihat juga di sesi Eropa. Mungkin kalau di sesi Eropa dia harga turun dulu, teman-teman bisa cari opsi buy sedekat mungkin 1.2359 ya. 59, dan nanti kalau harga break ini mungkin bisa cut loss dulu. Kalau dia turun ke demand area, teman-teman bisa buy lagi di dekat-dekat sini dengan stop loss di bawah 1.2229 ya. Itu untuk yang mau entry buy. Terus kalau mau entry buy sekarang boleh nggak? Ya menurut saya sih boleh-boleh aja ya. Tapi ini stop loss-nya menurut saya cukup jauh ya di bawah demand area ini gitu. Dan kalau mau entry buy sekarang sebaiknya mungkin pakai strategi averaging juga ya. Tinggal dihitung money managementnya. Misalnya buy sekarang nanti setiap turun 30 pips bisa buy lagi gitu. Buy di sini dan misalnya turun 30 pips buy lagi di sini. Dan siapa tahu nanti di NFP benar-benar melemah, indeks US dollar dan harga bergerak naik, maka overall bisa langsung profit ya, teman-teman. Dan yang mau cari opsi sell, menurut saya ini nggak rekomendasi sih untuk sementara ini ya, kecuali nanti pasca NFP rilis dan harga misalnya bergerak naik menuju supply area ini, maka teman-teman bisa amatin price action di sini dan teman-teman bisa cari opsi sell-nya di supply area ini. Itu kalau menurut saya ya. Ya, jadi teman-teman amati aja pergerakan harga dalam seminggu ke depan ya. Kita amatin bareng-bareng. Sementara kalau saya pribadi masih wait and see sampai harga mendekati demand atau supply areanya baru mulai mencari open posisi ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa berserta strateginya di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.